Minum bang kopi bang. Abang-abang sekalian diminum ya kopinya. Yo, halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di podcast Klub Lobby Film. Kacau. Ini tuh podcast perdananya dari Klub Lobby Film. Gue Ali Sofian. Pada malam hari ini gue bareng sama kawan gue, seorang mahasiswa yang sangat mengandalkan rasa dalam berkarya, Mantap. memadukan cita rasa dalam berkarya dan rasa nyaman dalam berkarya, yaitu Muhammad Novel. Halo Novel. Hoi. Oke, Gila, gila. brother lama gue kan. Sehat? Hah? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ente gimana? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong kopi gue minum ya. Silakan. Emang kudu kopi dulu. Iya, ini kopi dari hati. Iya. Nggak pakai ah. Oh iya. Kacau. Gokil. Ah. Gokil gengs kopinya gengs. Buatan Alwi kayaknya. Ya. Podcast Klub Lobby Film ini dengan tema dunia perfilman sebelum, di saat, dan sesudah COVID-19 gitu Pel. Oke. Iya, Mantap. iya. Mantap. Mantap terus ya. Mantap Yoi. Pel. Menurut lu rasa dalam berkarya itu seberapa penting ya sih? Sangat penting. Soalnya karya tanpa rasa bagaikan burung tanpa sayap. Gak bisa terbang. Burung Itu. tanpa sayap. Gokil sih. Indah banget kayaknya ya. Yoi. Aduh, itu emang rasa emang perlu dalam setiap hal, apalagi dalam berkarya. Oke. Udah paling mantep itu ya. Film. Kita tuh filmnya kerananya India. Yoi. Masih indie bang. Indie menurut lu gimana sih, Pel? Indie menurut gua bagaimana seorang filmmaker berkarya dengan teman-temannya yang ada di komunitas menghasilkan sebuah karya film yang bisa ditonton orang banyak. Itu sih kalau buat gua indie. Dari gua pribadi ya. Indie menurut lu Sebuah komunitas film yang membuat suatu karya dengan ya budget sendiri. Oh, mandiri Lah ibaratnya udah paling ya dengan berproses ya. Tapi gua ngelihat dari lu Pel, gua belajar juga kalau misalkan indie itu adalah sebuah kita berkarya, tapi gua ngambil suatu hal kalau karya itu harus menimbulkan rasa dulu Pel. Kita rasa nyaman, rasa untuk chemistry. Wah itu udah pasti. Dan tidak lupa dengan tanggung jawab. Itu Yeah. indie yang gua tangkep buat masalah berkarya di film indie. Yang penting mah semuanya dilakuin dari hati untuk berkarya, itu indie. Itu intinya indie. Tapi gini Pel, ngomong-ngomong tentang film yang kita mau bahas dari sebelum, di saat, dan sesudah. Keadaan menurut lo waktu sebelum pandemi ini gimana sih? Maksudnya kalau dari lo gitu. Buat apa nih ranah indie filmmaker ya? Iya, pokoknya sepengalaman lo aja. Kalau buat pengalaman gue waktu gue produksi film yang judulnya Dia Harus Pergi Dari Sini. Nah di situ kan gue wah udah pandemi datang ya kan, gue berpikir wah festival banyak nih, festival film yang angkat covid ini. Waktu pandemi Tentang covid ini, tentang okay. covid ya kan. Nah dari situ tuh gue mikir wah gue harus buat film nih ya kan. Akhirnya gue ngajak beberapa teman-teman gue nih, teman-teman ini sekedar cerita dulu aja ya. Saik sih, santai. Gue ngajak teman-teman gue buat bikin film nih. Tapi itu gue pikir dulu nih, gue bikin film tentang apanya ya covidnya. Akhirnya gue ngerasain pengalaman dulu deh nih jalanin di covid ini. Yeah. Di covid ini, oh ternyata semuanya harus pakai rapid test kalau misalnya syuting ya kan, harus dengan protokol kesehatan, dan itu juga susah buat perizinan lokasi lah. Ya itu salah satu buat gue liat teman-teman gue lah mau beraktivitas harus dengan aturan-aturan pemerintah yang itu ya. Jadi kalau dari lu gimana waktu itu?
Kalau waktu itu gua mikir sih, namanya kita harus menghargai semua orang ya. Namanya pendapat orang pasti beda-beda. Jadi gua berpikir yang dengan satu pendapat sama gua aja gua ajak gua buat bikin film. Jadi walaupun di saat Covid ini tetap ada karya yang dihasilkan. Kayak yang dia harus pergi dari sini kan, di situ kan gua dari berdasarkan pengalaman gua pribadi yang gua terjemahkan ke dalam film ini nih. Yang gue taruh rasanya ke dalam film ini nih. Dan itu juga gue nulis konsepnya ya sebulan lah buat naskah skenarionya ya. Waktunya 1 bulan buat skenario. Iya. 1 bulan. Akhirnya teman-teman gue nih pada mau nih buat produksi nih. Nah pas dari situ tuh bingung kan lokasi mana yang bisa buat syuting pandemi ini. Emang sedikitan itu ya, sekitar 7 orangan lah. Dan itu juga emang teman-teman rumah yang ada di dekat rumah gua doang. Iya, emang kebanyakan kalau misalnya mau beraktivitas waktu pandemi itu sedomisili sih buat aman juga kan. Buat aman juga. Tapi ya, Cok lanjut. Gitu nih. Gua pas di pandemi ini gua mikir pas gua harus ngasilin suatu karya dan gua juga bisa ngajak teman-teman gua. Nah, akhirnya gua nyari lokasi kan. Yang susah itu tuh lokasinya tuh. Gue pengen izin di lokasi ini harus rapid, harus apa, sedangkan indie kan budget juga mandiri ya. Jadi akhirnya tuh gue mutusin emang yang bisa nerima kita syuting di situ aja. Dan kebetulan teman gue bisa rumahnya untuk dipakai syuting. Nah gimana cara konsepnya itu gue susun dengan rumah itu. Nah di situ tuh aduh lumayan juga prosesnya. Tapi kalau kita ngelihat pas pandemi emang kayak gitu ya kondisinya. Tapi kalau misalkan lo ngerasa kayak gimana sih Pel kalau waktu sebelum dan perubahan ke pandeminya tuh? Jadi kayak lu ya, jadi kalau kita bicara sedang sebelum pandemi, lo tuh yang berkaryanya prosesnya bagaimana ketika menghadapi pandemi, terus bagaimana nih proses yang lo terima keadaan gitu, paham nggak? Ya, kalau gua nerima apa adanya sih keadaannya. Jadi sekiranya emang waktu dan situasi dan kondisinya itu memungkiri untuk syuting, ya gue lakuin untuk syuting. Buat syuting film. Jadi emang perlu diskusi dulu kan sama teman-teman yang lain buat bikin suatu karya tuh. Yeah. Jadi enaknya kayak gimana agar hasilnya maksimal. Lo tipikal orang yang serius? Bukan. Kira serius. Waduh. Serius mulu. Jangan. Enggak ini maksud gue lu tipikal orang yang aware terhadap lingkungan sosial baru lu pengen aplikasi ke film, apa lu dengan apa ya, dengan membaca, dengan menonton, maksud gue dengan itu, apa lu mengaplikasikan sebuah skenario? Kalau lu tuh lebih ke dengan kejadian sekarang lah maksudnya gitu. Kalau lu gimana? Kalau gua ngerasa pribadi pengen ngasih pesannya berarti ya. Gua ngasih pesan dalam film itu apa yang gua rasain. Dan apa yang teman-teman gua rasain, gua diskusi dulu. Di situ akhirnya gua nulis skenario. Baru tuh bikin film. Pas ketika udah jadi skenario, baru diskusi lagi sama teman-teman yang lain. Tapi terkadang pandemi banyak orang lupa atas keberkahannya sih dengan adanya pandemi. Iya kan, lo juga bisa berkarya, lo bisa nge-upgrade apa yang ide lo gitu kan, maksudnya bisa menambah pikiran ke teman-teman, bisa masih ada diskusi, masih bisa berkarya. Jadi masih ada sosial ya, masih bisa ada keberkahannya di dalam pandemi. Tapi banyak banget nih, maksudnya gua juga ya kan, gua juga orang yang termasuk apa sih sama pandemi itu yang ketakutan serius gue. Jadi kalau misalkan gue ngeliat lu bisa berkarya dalam pandemi, itu suatu apresiasi dari gue ke lu sih, kayak wah nih novel bisa berkarya di pandemi, gue aja cuman bisa menulis gitu, kayak nulis doang gitu, nggak bisa ngekspresiin di karya. Jadi salut sih gue sama lu bisa bikin karya di pandemi dan ada rewardnya juga. Itu yang gue apresiasi dari gue ke lu. Dan kalau sebelum pandemi
Ada nggak maksudnya yang sebelum pandemi kondisi biasa aja dong? Iya. Kondisi biasa aja, terus pandemi yang berubah banget itu, proses syutingnya, proses pasca sampai sampai pasca itu ada perubahan yang signifikan nggak sih, maksud gua gitu? Wah, udah pasti itu dari pra nih, dari coba pra, gimana? dari yang sebelumnya ya. Kalau buat sebelumnya kan itu kan ya tanpa ada rapid test, tanpa ada swab. Itu ya pasti. Kan? Nah, pas itu kan kalau misalnya sekarang pandemi ya susah sih buat nyari lokasinya, yang tanpa itu harus dengan keadaan sekitar ya paling lingkungan sendiri, lingkungan yang ada. Nah, kan kalau misalnya itu kan bisa perizinan kemana-mana kalau tanpa pandemi. Buat lokasi emang di situ sih kendalanya. Kalau yang gua rasa ya, yang pengalaman gua kemarin. Gini, kalau buat diproduksinya gua alhamdulillah masih sama. Ya cuma pakailah namanya protokol kesehatan. Jadi kan ya kita harus bisa menghargai warga sekitar juga. Gak semuanya satu pendapat dengan kita. Terus kalau ada perbedaan nggak ya pas nyari ide pandemi sama sebelum pandemi? Kalau buat perbedaan ya itu paling evaluasi dari film sebelumnya ya. Kayak gimana? Yang kayak misalnya dulu gue kurang di mana sih dalam penulisan skenario, penyutradaraan atau editing. Nah di situ gue evaluasi nih apa kesalahan gue perbaiki di film selanjutnya yang bakal gue produksi, yang bakal sama teman-teman gue produksi. Tapi ada juga sih Pel yang gue pengen apresiasiin, kalau lu bisa survive dengan keadaan lu, ideal lu pengen berkarya, lu bisa survive dengan keadaan, lu bisa survive di karya lu, itu satu hal yang belum bisa gue capai. Itu ajib Pel. Iya asli. Gini. Gua jadi salting. Kayak ngomong sama pacar. Aduh. Ini apa sih? Kopi nih udah paling mantap, pada ayam jagonya. Jago banget. Gua kenal Nopel di kampus. Gua kenal Nopel dari nama Papu sih. Nah, ini gue bingungnya kenapa bisa dipanggil Papu. Pengen tahu dong Nopel. Ya itu nama bokap gua. Dulu gua waktu SD. Waktu SD Gimana? Jadi waktu itu gua pernah sama temen gua dipanggil, kan nama bokap gua Fudoil. Pas itu dipanggil Pak Fu. Akhirnya gua dicengin tuh. Namanya anak SD dulu main cengannya. Nama bapak. Iya, nama bapak. Kalau gue manggil Papu keceplosan di rumah lu aman gitu? Santai. Tapi emang banyak sih kayak kawan-kawan gitu ya. Kawan-kawan gue kayak akrab dipanggil nama bokap lebih asik gitu, dipanggil nama asli kan. Itu gue juga. Udahlah, biarin aja, jalanin aja apa adanya. Papu. Lo bisa dibilang mulai berkarya itu dari kapan sih, Pak? Kalau buat berkarya, gue peka sama seni deh ya. Peka sama seni itu gue waktu main di graffiti sekitar kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK, di situ gue baru kenal anak graffiti nih. Di situ gue pengen tahu apa sih itu graffiti. Akhirnya gue telusurin nih. Pas gue udah terjun di dunia graffiti, gue nyaman di situ. Gue ngelihat dunia baru lagi nih yang bikin gue menarik hati gue. Pas di sekolah tuh gue ngeliat ada orang syuting film, ternyata itu satu sekolah kan. Jadi beda jurusannya broadcast, syuting film. Kata gue asik nih. Akhirnya gue ikutlah bergaul sama mereka. Dan di situ gue dapet ilmu baru lah. SMK berarti ya? Iya SMK. Dan akhirnya gue berkecimpung dalam dunia film. Emang seni menurut gue sih saling berkaitan, Pel. Kayak lu dari gambar terus ke foto, kan foto juga melukis dalam cahaya, ya kan. Terus kayak ke film juga kayak suatu foto yang bergerak kan. Jadi melukis dalam gelap. Iya, melukis dalam Salah ya gue. Coret asal itu. Enggak, ya kan, jadi kayak saling berkaitan kan. Jadi lu bisa mengupgrade skill lu dari seni lukis ya kan, terus ke seni perfilman. Nah, gue kalau pas di film nih gue ngeliatnya beda, Wi. Kayak gimana? Jadi tuh pas gue ngeliat film tuh kayaknya
semua jenis seni masuk ke dalamnya gitu. Entah Asli, lukisan, ya kan di situ Masuk, sketsa, storyboard kan lukisan juga kayak graffiti kan itu Iya. kan lukisan juga. Kepake juga. Heeh. Hal-hal yang lu pelajari di seni lukis emang bakal kepake juga di perfilman. Lu aja pasti pernah bikin storyboard kan? Iya, kan waktu itu gue pasti. pernah jadi storyboard artist. Film di pandemi kemarin judulnya apa Pel? Dia harus pergi dari sini. Dia harus pergi dari sini. Produksi di bulan apa itu Pel? Bulan apa ya? Maret, Januari, sebelum 17 Agustus. Pokoknya itu kan tentang 17 Agustus. Oh iya gua. Tentang 17 Agustus. Berarti Maret. mulai Maret. Maret itu bikin skenarionya. Mulai pra-nya? Mulai juga? peranya itu kan akhir Maret sih kalau buat bikin skenarionya. Oh, Mulai peranya iya. itu Juni, Juli, April. Maret, April, Mei. Mei syuting berarti Agustus. Syuting enggak Agustus, pokoknya sebelum Agustus, Juli. sebelum 1 Agustus itu udah jadi filmnya. Oh, Film pendeknya. udah final ya. Iya. Juni, Juli, iya. Reward. Mei, Juni, Juli itu mulai produksi. Dari Mei ininya tuh apa namanya penulisan skenarionya tuh. Iya. Nyari idenya kayak gimana di situ. Alhamdulillah ya karyanya. Iya, alhamdulillah. Itu dapat juara di mana kalau boleh tahu? Di PRJ 8. Kalau nggak salah itu Jakarta atau Lampung ya? Jakarta kalau nggak salah deh. PRJ kan. Iya. Terus sama di Brief Oh. Bogor. Harapan 3. Ya alhamdulillah Ya, kan alhamdulillah. dari survive lu berkarya di masa pandemi itu aja ada keberkahan kan. Iya. Pandemi bukan suatu yang merugikan. Soalnya itu bukan alasan gue buat berhenti berkarya. Nah, jadi itu. gue pengen bangkitin karya gue terus-terusan. Itu yang Iya kan? yang gua salutin ke lu sih bisa survive di hal itu. Dan bisa juara juga. Menurut lu? Itu alhamdulillah itu mah bonus. Yang penting mah filmnya dulu jadi. Ya. Ya kan? Menurut lu reward buat lu itu gimana? Yang lu Keberkahan sama pengalaman-pengalaman yang terjadi di pandemi bisa buat cerita. Ya kan? Bisa jadi ya ilmu dan sejarah. Ini juga suatu sejarah kan? Pandemi ini. Iya, Ya, sejarah, jadi udah masuk sejarah kan Tar. Nah, dari situ kan, wah, di situ gue bisa tahu nih kalau misalnya nanti di masa depan kalau misalnya gue mau buat film tentang pandemi ini juga bisa karena gue pernah ngerasain dan gue harus mengingat sih pastinya, mengingat tentang kejadian ini, insiden ini. Tapi reward itu bukan tentang yang juara tapi gimana pengalaman lu yang sangat berarti reward Nah, menurut lu ya. itu ya menurut gue pengalaman sih. Soalnya dari tanpa pengalaman kan guru paling baik itu adalah pengalaman. Iya. Jadinya ya kita harus ngelihat ke belakang juga. Jangan lupa motor juga punya spion kan. Ngeliat ke belakang dong. Yo, Tapi kalau spionnya di jangan bawah, mantan ya, jangan mantan dah. kalau spionnya di bawah tuh kayak pesmet. Buset, Ngeliatnya ke bawah dong. ke bawah dulu. Oh. Enggak apa-apa. Kan emang harus dulu lebih baik merunduk. Oh, Yo, enggak. Iya, padi. Yo, kayak padi. Semakin tinggi semakin menunduk. Yo, dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu apa filosofi padi yang sangat spesial buat hidup gua sih kayak Iya, gua iya. diajarin untuk semakin tinggi untuk semakin menunduk padi. Itu orang tua dulu kan. Iya, orang tua Ngajarinnya. dulu. Kan orang tua gua kan orang dulu, Pel. Yo, Iya. orang dulu semua ya. Bicara tentang film, lu termasuk orang yang seneng banget genre-genre gimana sih? Kalau gue lebih ke drama. Dramanya yang gimana? Kalau buat gue ya dramanya itu lebih ke ya lebih nyentil dunia sosial. Oh, Dunia sosial. Jadi gimana sih sosial yang gue pernah rasain itu berdasarkan pengalaman juga. Jadi ketika gue buat skenario, gue ngerasain dulu, harus tahu rasanya dulu apa yang pernah terjadi gitu. Tuh kan apa-apa teh kalau novel mah berkarya teh tentang rasa. Jadi aduh, itu yang satu apa ya
satu pendirian dari novel harus ada rasa sebelum berkarya. Iya, soalnya gua belajar kita harus ngelakuin segala hal pakai hati. Itu Wajib sih. iya, makanya itu, soalnya kalau misalnya nggak pakai hati kita nanti kepaksa. Betul. Ya kan? Ya nggak puas juga berkarya juga, Nah. bekerja juga apa dengan hati yang terpaksa mah nggak maksimal takutnya. Nah, itu. Ya kan. Tapi kalau gua mah drama juga menurut gua film yang banyak banget film-film drama gua juga suka sih. Kayak kalau gua lebih ke ini lebih ke yang ada misteri-misterinya tuh gua mah yang gua suka tuh. Tapi Film apa tuh? Hah? Film apa tuh? film apa ya? Banyak juga sih, maksud gue yang satu hal yang harus dicari dulu nih film-film apa sih, film-film misteri kok gue lupa ya. Sama gue juga. Ini Banyak misalkan nonton kayak kan? Maze Runner. Hah? Maze Runner. Wah, gue belum nonton tuh. Ya yang ada seorang pemuda-pemuda yang ditaruh di labirin yang gitu-gitu lah, yang harus survive di itu, jadi gimana cara keluarnya, misterinya gimana, yang gitu-gitu. Jadi gue lebih suka film-film yang gimana gue tebak ini orang bakal kayak gimana gitu, jadi yang hasilnya yang tidak sesuai ekspektasi gue aja. Jadi kayak film-film yang kayak gitu tuh yang pengen gue tonton terus, yang bikin gue pikir. Iya, gue pengen tuh nyiptain karya yang kayak gitu, tapi Nah, ya gimana ya caranya ya? Nah itu PR-nya. Harus banyak nonton film sih pastinya. Asli emang harus bagian respect sama karya sih. Nah, itu harus tahu pesan juga, pesan yang ada di dalam filmnya sama jalan ceritanya tuh bagaimana sih dia nyusunnya. Benar. Harus lebih banyak belajar sama orang-orang yang hebat lagi. Next lah kita bikin ya, bisa ya. Amin. Ya amin ya, ada jalannya mah ya. Amin. Ya. Tapi gini Pel, film menurut lu selain yang lu pengen bikin yang misteri-misteri gitu, ada nggak sih film yang apa ya, yang pengen banget satu film yang lu pengen garap tapi ini tuh sulit buat gua, maksudnya gitu dari lu, ada nggak? Maksudnya gua pengen buat bikin film kayak gini selain misteri ya, misteri, tapi ini tuh kayaknya sulit buat gua tuh. Ada nggak sih kayak lu kayak gitu? Kalau gua ada yang belum tercapai. Iya. Jadi kan gue punya tujuan ya. Gue pengen film gue tuh ditonton sama orang banyak. Entah masuk bioskop atau di TV atau televisi kan. Wah, kayaknya gue susah banget buat masuk ke situ tuh. Itu sih tujuan gue. Gue pengen dari situ. Berarti gue harus kenal sama orang banyak dulu. Iya, relasi itu butuh. Relasi. Soal apa ya, soal industri kepekerjaan semua juga relasi itu butuh kan. Film yang menurut lo ini film gue banget nih, maksud gue yang gila, ini film menurut gue paling epic, menurut lo film apa? Kalau gue itu ini drama sih. Vagabond. Vagabond. Itu gue pas gue nonton, wah keren banget sih. 2019 2020 sih itu film. 2018. 2018 ya? Iya. Iya. Tapi gue nontonnya 2019-an. 2020. Iya. Gitu. Gue baru nonton itu. Itu tuh 2019 apa? Itu teh series ya? 18. Masuknya ke series ya? Iya, series. Apa film panjang? Film panjang juga. Drama. Iya, drama kan. Drama Korea. Itu wah, mantap sih. Itu mah series kan ya? Iya, series. Series kan? Series. Berepisode. Iya, episode gitu ya. Paham banget. Wah, gokil sih. Nonton. Nonton juga lu ya? Keren kan? Kacau itu, Wi. Gokil. Itu emang itu epic dari yang film panjang sejam lebih ya itu ya. Iya. Itu bisa dibikin series, maksudnya bisa dibikin series. Bukan film yang Vagabond 1, Vagabond 2 bukan, tapi ini tuh Vagabond tapi isinya teh banyak ya kan. Iya, ada berapa episode? 16 kalau nggak salah deh. Itu dia banyak banget. Oh, gokil sih itu. Gua demen banget dari shot-shotnya juga. Selain shot, apa yang menurut lo epic dalam film itu? Penokohan. Itu gimana ya cara membuat tokoh kayak gitu, terus tuh membuat karakter yang beda-beda. Wah, gokil sih. Dan di situ tegangnya, euforia ketika kita nonton tuh emosionalnya dapet banget. Wah, gokil. Dari situ tuh gua gimana nyiptain karya kayak gini. Nah, itu kan motivasi gue buat berkarya lagi ya. Buat motivasi.
Film dulu yang menurut lu paling susah. Film yang pernah gue buat. Film. Camellia. Di situ banyak banget. Di situ mungkin ya sama ya, gue juga sekarang juga masih belajar ya, jadinya gue butuh pengalaman yang ekstrim gitu buat gue pelajarin. Soalnya dari Camellia itu gue jujur aja baru pertama kali gue ngerasain syuting pakai alat-alat yang besar gitu, alat-alat yang gede Dengan budget yang lebih juga pastinya. Iya, dengan budget yang lebih. Dan akhirnya di situ tuh gue ngerasa, wah ini tanggung jawab gue. Tanggung jawab gue, wah di sini itu euforianya tanggung jawab gue sebagai penulis dan sutradara. Di situ gue tanggung jawab gue, gimana nih caranya film bagus dan layak ditonton orang banyak. Ya semua film pasti layak ditonton, tapi kan ada beberapa orang yang nggak mau nonton. Iya. Ya kan? Tergantung filmnya genrenya apa, kan masih pilih-pilih orang. Selera masing-masing. Hidup. Itu throwback berarti ya, kita ngeliat kilas balik itu film Camellia yang dibuat waktu ini apa? BMC iya. BMC tahun 2018. 2018 ya? Iya, 2018 itu. BMC tahun 2018. Gila waktu lu 2018, 19. Iya, 19. BMC 19. Bioskop mini selfie. Bioskop mini selfie. Itu lu kan udah waktu sebelum pandemi kan, itu jelas kan. Maksudnya kayak dengan budget yang lebih, dengan alat-alat yang bagus, yang wah lah ya kan. Terus ketemu pandemi, pasti lu pengen kayak, wah gue pengen bikin kayak Camellia lagi, tapi terhambat dengan pandemi pasti kan. Iya, itu pasti. Iya. Gini, maksud gua lu sempet kayak ada pikiran gak sih kayak gue pengen bikin kayak model Camellia ini dengan produksi yang lumayan besar, tapi ada gak sih lu pikiran pengen bikin kayak gitu saat-saat ini? Ada pengen pikiran, tapi kan emang ini kan ya bisa kita bilang perjalanan ya. Pandemi ini juga ya kan sebagai jalan juga. Ya kita nggak tahu takdir yang akan datang. Jadinya ya udah, gue pikir ini gue laluin dulu. Yang penting gue tetap berkarya. Ya mudah-mudahan setelah ini bisa buat syuting yang pakai alat-alat kayak gitu, alat-alat yang profesional lah. Biar itu kan juga buat memaksimalkan hasil. Kalau kemarin kan emang bener-bener buta gitu. Jadi alat bagus kan nggak bohong lah hasilnya mah. Nah, tergantung pilotnya juga. Apa lu tipe kalau orang yang kalau bikin film tuh, gua mau ada target harus masuk festival gitu. Namanya tujuan pasti ya. Namanya tujuan. Yang pertama tujuan gue pengen pengen banget film gue ditonton sama orang banyak. Iya. Ya kan? Pas itu tapi gue pengen masukin festival dulu, dan itu gue diskusiin dulu dengan kawan-kawan yang lain. Soalnya kan bikin film gak cuma gue doang sendiri, pasti melibatkan banyak orang. Banyak orang-orang hebat yang ada di belakang dari film tersebut. Pasti nggak sendiri. Ya kan? Iya, pasti bikin sendiri. Makanya kita perlu diskusi, apalagi di indie. Iya. Ya kan? Kita perlu banyak diskusi itu. Untuk bagaimana distribusinya. Ya kan? Harus ini film mau kemana larinya? Iya, larinya mau kemana, soalnya ini film ya harus dirawat dengan baik. Ya. Ketika film udah jadi, dirawat dengan baik. Gitu. Akhirnya bisa menjadi kenangan buat seseorang, ya kan? Iya, itu bakal jadi pembahasan kita nanti sih, maksudnya dengan tim-tim kita 2 tahun 3 tahun ke depan ketemu tim-tim yang itu dengan film yang pernah juara, jadi kayak itu kan perjalanan juga kan? Iya, pengalaman. Iya, track record itu penting. Film yang kalau boleh tahu, film yang pernah masuk festival dan alhamdulillahnya jadi juara, film apa aja, Pel? Motivasiku itu di Asian Games 2018. Asian Games 2018. Pas itu menjelang matahari yang dibenam. Itu 2018 juga. Masuk festival UNJ. Nominasi 1 UNJ. Terus film terbaik. Film terfavorit
di Salatiga Festival. Oke. Menjelang Matahari yang dibenam sama Dia Harus Pergi Dari Sini. Itu yang tadi tuh PRJ sama Brief 2020. Salatiga Festival. Lo datang ke Salatiga? Datang. Jadi coba sekarang ya bisa maksudnya kita bisa masukin ke festival-festival mana tahu masuk ke selera juri ya kan. Gua mikir banyak orang-orang hebat di festival film itu. Asli. Gua perlu belajar. Iya, pasti. Makanya gua jadi pengen banget ketemu orang-orang hebat itu. Pengen Iya. belajar gua. Masuk selera juri aja kita mah udah bangga banget ya. Bangga. Asli itu. MMYDB menjelang matahari yang dibenam. Yoai. Itu 2018 masuk festival dan alhamdulillah ada rewardnya juga ya. Ada penghargaan. Ada penghargaannya juga. Itu kenangan apa yang lu dapat di film itu? Di Menjelang Matahari yang Dibenam. Yaitu proses produksinya sih. Di situ kan gue baru film pendek yang ketiga gue buat lah. Nah di situ pengalaman gue masih masih baru banget ya. Masih baru banget lah, masih baru keluar lah dari dunia grafik itu langsung masuk ke dunia film. Dan di situ film yang ketiga nih, film pendek yang ketiga. Di situ gue perlu pengalaman lagi dong, makanya gue ikut kolaborasi sama VLP dan Uncle S. Uncle S film. Dan di situ kan gue dapet pengalaman baru tuh. Nah baru tuh gue termotivasi buat skenarionya. Akhirnya konsultasi sama guru gue, skenarionya kayak gimana. Nah di situ gue perlu banyak belajar. Dan di situ gue tahu pengalaman itu sangat penting. Sangat banget penting. Itu mah nggak bakal bisa Kacau ya. Itu satu pemikiran yang harus ditanamkan. Maksudnya pengalaman itu jangan sampai dilupakan. Iya itu. Iya, dari pengalaman dan kenangan itu sangat berarti gitu kan. Itu memang harus punya makna. Ini kita bakal ada diskusi bareng teman-teman di luar sana. Ada teman-teman yang bertanya di Open Q&A lah kemarin, dan ada teman-teman yang komentar, kita diskusi bareng sama mereka. Oke, siap. Kita diskusi lagi. Sebelum kita masuk ke diskusi bareng mereka, gue juga mau nanya lagi nih sama lu soal ini. 2019 kopi diem ngopi dulu ya. 2019 Camellia. Itu Camellia sama berarti sempat diterjunin masukin ke festival-festival juga sama? Belum. Itu emang kan tujuannya juga buat edukasi. Iya. Edukasi Camellia itu. Oke, terus berarti nextnya ke 2020 yang dia harus pergi dari sini. Iya, harus pergi dari sini sama diseriusin. Ada diseriusin. Ada tuh yang baru tuh. Ya. Kan ikut juga. Diseriusin. Itu baru gue pengen nyoba gitu ya kan, masuk ke drama romance lah. Nah, di situ ya mungkin itu tergantung penontonnya lah untuk nilai itu film. Ya udah, mungkin teman-teman di luar sana bisa lihat teaser dari apa tadi, dia harus pergi dari sini. Motivasiku juga nggak sih? Ya pokoknya ada teaser dari karya dari Muhammad Novel. Nah, check it out. Enak ya. Teasernya apapun yang menjajah tanah ini, dia harus pergi dari sini. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Pemirsa, menjelang kenormalan baru, pemerintah mengumumkan penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus. Kita sebarkan kebaikan dan energi positif
Kemudian mari kita rayakan hari kemerdekaan. Nah, masalahnya apa yang bisa kita lakuin dari rumah, men? 360 PDP, 16.496 positif, 3.803 sembuh, dan 1.007. Tong, jangan bohong mulu ngapa? Gue tahu nih lu sebenarnya benar. Jangan bikin orang panik. Baik ngapa, Tong? Mahasiswa, sebuah nama bersenjatakan kata-kata. Kemurnian gagasan lahir karenanya. Mahasiswa, sepanjang jalan ingatan gagasan dilawankan oleh senapan. Kau berpendidikan, ingatlah tugasmu. Salam. Jangan nangis di taman. Malu dilihatin sama orang-orang. Bu, lihat deh gambar aku. Gambar kamu bagus sekali, Nak. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi mermaid. Aku mau terus berenang bebas. Ya, kamu boleh jadi bermaid, tapi kamu harus ingat, kamu harus jadi bermaid yang ibu banggakan ya, sayang. Tidak ada yang lebih menyedihkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya sendiri bersedih. Kamu harus jadi mermaid yang dapat ibu banggakan. Apapun yang terjadi, kamu harus lolos dari sini. Yara Putri Wardana, Indonesia. Nah, itu teaser dari karya Muhammad Novel. Gimana? Itu teasernya. Gimana filmnya tuh? Itu menurut kalian gimana? Tapi kalau misalkan mau diskusi bareng kita, bisa ditulis di kolom komentar ya gak Pel? Kita diskusi bareng di sini. Diskusi bareng aja. Langsung tulis di kolom komentar, tanyain aja apa yang mau ditanyain ke Novel. Novel, kita bisa diskusi bareng langsung. Yo, ilah. Oke. Itu, dari teaser-teaser yang tadi tuh. Gimana tuh menurut lo? Teaser yang tadi. Teasernya aja dulu ya, belum ke film. Ya ada berapa teaser tadi? MYDB, terus dia harus pergi dari sini. Sama motivasiku. Sama motivasiku. Jadi gue jawab yang mana dulu nih dari lo? Yang dia harus pergi dari sini deh. Dia harus pergi dari sini. Soalnya dari teasernya kan? Gue bisa. Kalau sebelum gue nonton filmnya ya. Kalau sebelum gue nonton filmnya gue bisa kayak bertanya-tanya ini. Seorang pemuda dua kayak dibikin satu konflik yang bisa bikin penonton bertanya-tanya, ini konfliknya konflik pandemi yang kayak gimana nih ya kan. Terus ada orang yang kurir ya, kalau nggak salah kurir itu yang bilang di terakhir tuh tentang apa terakhir, apapun yang menjajah tanah ini dia harus pergi dari sini. Itu jadi kayak, itu kan di judul tuh. Ini tuh pandemi bener-bener ini tuh ngebahas apa sih ini film. Jadi kayak bertanya-tanya gue dari yang teaser itu gue bisa, aduh dia harus pergi dari sini kayak apa nih yang di dalam konfliknya apa nih? Ini COVID doang apa bukan nih? Jadi gue bertanya-tanya di situ. Kalau teaser yang MYDB
gue bisa menggambarkan itu film dari puisinya. Wah itu puisi emang dari itu bagus banget asli. Iya itu puisinya. Puisinya kayak itu dalam banget sih asli itu. Kayak wah ini film tentang mahasiswa yang mahasiswa seorang satu kata menggambar gimana? Ingat gak? Wah, gua lupa nih. Ya, pokoknya satu puisi itu menggambarkan kayak gua ngebayangin filmnya ini tentang seorang mahasiswa yang sedang berkarya yang tentang tentang mahasiswa kan intinya. Yoi. Itu tentang mahasiswa. Menggambarkan seorang mahasiswa. Gua lupa sih, maksudnya lupa keseluruhan tentang teasernya yang tadi ya. Kamu gue juga lupa tuh kata-katanya. Itu pokoknya itu keren banget sih. Asli. Itu intinya tuh inilah mahasiswa, idealnya mahasiswa tuh seperti ini, harus berpikiran seperti ini. Nah itu gue pengen nanemin pesan tuh kayak gitu. Oke. Yang ada di film Menjelang Matahari yang Dibenam. Ya khususnya ya lu harus bisa berkarya lah. Lu mahasiswa lu bisa berkarya, entah karya ilmiah atau karya pokoknya apapun yang menghasilkan. Iya. Apapun yang menghasilkan, pokoknya mahasiswa tuh harus ada ya. Bikin kopi juga kan berkarya. Asli. Itu kalau misalkan kopi digambarin, harganya mahal banget. Ya, gokil makanya itu. Iya. Jadi seorang mahasiswa intinya menurut novel harus ada yang dihasilkan maupun itu karya dan apapun hasilnya. Iya. Pengalaman juga karya. Asli itu. Yang soalnya dari tadi gue ngebahas pengalaman tuh kenapa Wi? Kenapa? Soalnya gue ya itu emang benar-benar guru gue pengalaman tuh skenario terbaik itu. Gokil sih. Itu buat gue belajar ya tentang kehidupan ya pengalaman itu. Makanya ya bisa dibuat cerita dan gue mau gitu pengalaman-pengalaman yang gue pernah gue rasain. Gue pengen sharing ke orang-orang melalui karya film. 2021 ada plan? Ada planning. Ada. Baru ngerangkai ide cerita. Berarti kalau satu kalimat yang bakal digarap, insya Allah bakal digarap apa kalau misalkan ya dikit-dikit kalimat aja planningnya gitu. Satu kata aja ya? Boleh, satu kata. Ketawa. Oh. Menarik nih. Itu. Apa yang bakal dimulai? Soalnya setiap orang perlu ketawa. Ya harus lah. Apalagi tersenyum udah. Iya. Gokil. Lu kayaknya kalau senyum manis, Wit. Aduh. Diabetes. Kacau. Jangan senyum-senyum sendiri. Nanti lu sangka gila, Wit, kalau misalnya senyum-senyum sendiri mah. Iya. Ya mending ngopi dah. Ini bener ngopi. Gokil, ini bener-bener yang buat dari hati juga nih kayaknya. Kayaknya kita cek kolom komentar dulu nih, kita diskusi bareng sama teman-teman di sini. Oke, boleh. Oh, kayaknya lupa password tuh. Hafal kok. Oh, apa? Nomor cewek lu hafal gak? Hafal dong. Jangan kan nomor cewek doang, semua nomornya hafal. Set jago juga lu. Ini bener nih kayak ayam. Main dia Saya pakai HP, minjem dong. Kita mau diskusi bareng sama teman-teman di luar sana. Dalam rangka podcast ini menemani teman-teman di luar sana di saat pandemi ya kan. Yo, yang pastinya mah semoga bermanfaat. Kita diskusi bareng teman-teman sini, kita bacain PL. Ada Maulana, boleh nanya kagak nih sama narsumnya? Silahkan Adam. Nanya Adam. Salut emang sama Bang Novel. Biar kata pandemi tapi dia tetap berkarya, jangan kasih kendor. Mantap. Indra Dwi Permana. Ayo kita mau bahas apa nih? Ada yang mau ditanyain tidak? Bikin Camellia part doang dong Bang. Oh boleh tuh. Oh iya. Nanti kita buat. Kapan Bang? Kapan ya? Buat rencananya dulu. Planning. Dimas Abrar. Ngabisin budget berapa tuh Bang di setiap produksinya?
Wah, kalau misalnya ngomongin budget, kita budget sendiri ya patungan. Itu nggak nentu ya? Kolektif lah. Entah jualan apa, entah ngamen, ya buat bikin film. Kalau ngomongin budget, kalau setiap idealnya buat gue ya, idealnya buat gue 2 juta cukupnya ya. Tapi kurang pun cukup aja ya buat ya kita menyederhanakan budgetnya aja. Kalau gue pikir sih lebih baik disederhanakan kalau misalnya emang kemampuannya cukup segitu untuk menghasilkan sebuah karya film. Berarti kita masuk ke pembahasan, kita pernah ngobrolin ini Pel, gue masih ingat obrolan kita kayak tentang budgeting yang pernah kita bahas, konsep menyesuaikan budget nah itu kan. Dan lu tipikal orang mana konsep jadi, menyesuaikan budget? Dulu gue belajar, kita pernah ngebahas ini kan waktu kemarin di rumah lu kalau nggak salah ya. Iya. Nih jadi gue itu kan gue belajar sama guru gue gimana sih itu cara menyesuaikan budget. Nah jadi gue ada 2 pilihan, konsep menyesuaikan budget atau budget menyesuaikan skenario konsep. Jadi yang gue pikir ada budgetnya nih, gue udah kelihatan nih budgetnya segini nih. Ini kan wah kalau misalnya gue bikin skenario yang aneh-aneh bakalan minus dong ya kan. Yang kalau misalnya emang ego gue naik tinggi, ego gue tinggi, gue pengen film yang wah gue dengan alat yang segini. Nah pas di situ gue baru tuh gue sadar kalau misalnya emang skenario tuh ngikutin budget. Iya pasti. Iya jadi gue itu emang dari dulu diajarin sama guru gue skenario ngikutin budget. Dan di situ emang benar-benar kepake banget ilmunya itu. Oke. Berarti mau gimana pun caranya skenario mengikuti budget. Karena dari itu bisa menyeimbangkan kapasitas dari teman-teman tim produksi juga kan. Ya, nah di situ soalnya kan kita kan berkarya kan idealisme perlu, sosial perlu juga perlu. Nah, pemadam kelaparan. Itu asli perlu banget. Gokil. Itu mah apalagi kalau udah malam. Waduh, syuting udah ngantuk tuh. Itu mah pemadam perkopian. Oh, kopian ya. Lambung ya. Ini lambung. Acau. Lambung gue langsung nyut-nyutan. Jadi ego itu disingkirkan dulu untuk berkarya. Iya, soalnya kita kan masih bergerak di indie. Nah, jadi ya gue pikir wah, kalau misalnya minus budget ya berdasarkan pengalaman yang sebelumnya itu kan gue ngerasa perih banget gitu. Bayanginnya juga udah berat. Kayak kita tuh kada kolektif pertama, terus kita tuh minus, jadi kayak kolektif lagi dan kolektif juga itu menggantikan hal yang itu kan. Ya, jadi jangan sampai ya itu mah. Jangan sampai dah. Jadi skenario ngikutin budget. Intinya itu sih itu penting. Penting banget, kita harus menyederhanakan konsep. Soalnya kalau enggak mah minus aja. Siapa sih yang mau minus? Iya kayak itu. Gue kira lu mau, Wi. Kagak, untung maunya. Untung apa buntung nih? Untung lah. Oh, untung. Tadi gua salah denger soalnya. Untung menurut gua tuh bukan tentang gua dapet sesuai apa yang gua dapetin materi dari karya. Kalau untung gua itu dari apa yang gua berkarya, terus gua bisa menikmati, terus gue bisa dapat chemistry baik selanjutnya dengan tim produksi. Itu jadi gitu ya, satu hal untung buat gue. Jadi apa yang lu dapat dari karya tersebut? Itu apa prosesnya? Iya prosesnya, balik lagi. Iya, jadi gue dapat relasi baru, gue dapat hal-hal baru kayak gue sebagai tim produksi sebagai yang gue belum pernah gue alamin. Jadi misalkan gue sebelumnya di bagian ini, terus besoknya next projectnya gue bagian ini, itu sesuatu yang menguntungkan buat gue dapat pengalaman baru. Iyalah, kita harus itu yang gue bisa artikan untung buat diri gue dalam berkarya kalau gue gitu kayak. Tapi keren iya emang udah paling mantep gue. Emang udah paling mantep lah juga. Kader gue ya kan. Iya. Oke, teman-teman, kalau masih mau diskusi bareng silakan tulis di kolom komentar ya Gapu. Pu lagi. Nopel. Papu juga enggak apa-apa sebenarnya. Papu juga enggak apa-apa. Kalau di rumah teh papu, di sini Nopel. Santai. Gua ngapain baik nama samaran lu juga banyak. Ya kan? Tampan. Mungkin ya. Iya. Hah? Mau nanya?
Ini Pel, kan lu tadi bilang ya, lu kan lebih ke drama ya daripada dokumenter. Ya, gue mau nanya, kalau menurut lu nih ya, seandainya nih ya, kalau misal lu bikin suatu film dokumenter itu gimana? Jujur aja, gue belum pernah buat film dokumenter, gue juga belum tahu ke sananya tuh seperti apa. Makanya gue masih bergerak di fiksi. Mungkin nanti gue kalau misalnya emang gue tertarik, gue bakal bikin film dokumenter. Tapi kalau untuk sekarang belum tertarik sana, masih ke fiksi lebihnya sih. Tapi tantangan dalam menulis skenario fiksi pun satu tantangan yang menurut gue menarik, Pel. Jadi kita tuh menulis juga kayak membayangkan karakter orang kan. Itu. Iya kan, kayak gue mau nulis kalau gue biasa gini, Mi. Gimana? Gue nentuin dulu gue talentnya bakal make siapa ya. Iya, dan di situ baru tuh gue nyocokin karakter yang ada di otak gue sama di karakter yang dia punya. Iya, yang bakal diterapin kan di film itu ya kan, jadi kan gue enak penokohannya gampang. Nah di situ kan kalau misalnya buat itu ya pasti keluar budget lagi kalau misalnya kita nyari talent yang emang bener yang profesional, dan itu pun sulit gitu. Itu adalah yang gue namakan mabok naskah. Tidak enak. Ngomong sendiri kacau. Iya. Itu pertama kali gue buat naskah tuh. Yang haus. Itu gue pernah ngomong-ngomong sendiri sampai gue dikatain gila sama nyokap gue, kacau emang. Iya, emang buat dialog kan. Pastinya buat dialog kayak ya dialognya pasti kita ngomong sendiri. Itu soalnya yang gue waktu itu inget, gue dibilang sama guru gue. Jadi kalau lu ngasih dialog di suatu skenario, lu cari hal-hal yang penting aja yang perlu masukin, jangan yang melebar ke segala hal. Jadi itu emang inti dari filmnya itu. Nah gua dari situ, wah yang kayak gimana itu ya? Berarti gue mikirin itu kan. Nggak lari dari pesannya. Nggak lari dari pesannya. Iya. Soalnya kan film kan menyampaikan pesan. Pasti ada pesan kuatnya dari film tersebut. Pasti. Jadi ya benar juga, gue harus cari dialog yang sekiranya penting dimasukin ke dalam film itu. Berarti ini suatu skenario ya, bukan filmnya. Treatment lu nulis naskah jadi kayak premis nyangkut premis terus turun ke sinopsis, lu ya sinopsis turun ke treatment gitu ya. Dari treatment lu pengen bikin dialog, terus rentetannya balik lagi ke pesan yang kuat yang pengen lu ambil. Jadi rentetannya begitu kalau menarik. Gue nginget ide cerita sama pesan kuatnya aja sih. Gue selalu nginget itu. Soalnya kalau gue nggak inget, gue bakalan ngaco nulis skenario. Gue pernah tuh ngaco akhirnya nggak kepake endingnya naskahnya. Itu gimana? Ya udah, naskahnya jadi koleksi gue. Iya. Itu arsip lu buat belajar lagi kan. Jalanan. Iya. Sekarang udah 2021, masuk Januari pertengahan. Bicara soal karya, harapan lu next ke depannya tuh kayak gimana nih, Bang? Masuk ke industri film pertama. Kalau gue pribadi. Industri perfilman. Buat gue kan harapan gue buat dunia perfilman. Ya gue pengen film-film ini lebih banyak yang bagus. Kalau misalnya buat dunia perfilman ya. Banyak yang emang kacau sih film-film sekarang, emang bagus-bagus. Gue pengen lebih bagus lagi gitu. Dan gue pengen berkecimpung dalam dunia tersebut. Gue juga pengen ngebantu untuk membuat karya yang bagus. Cita-cita berarti itu ya. Iya. Semoga tercapai. Cita-cita dan harapan beda tipis gak? Bedanya sama? Gimana nih? Apa sama nih? Harapan dan cita-cita. Bedanya ada beda gimana nih? Harapan menurut lu, cita-cita menurut lu? Kalau menurut gue itu harapan sama cita-cita sama aja. Sama aja. Sama-sama yang harus dicapai. Itu kan suatu tujuan. Iya. Iya enggak? Suatu pencapaian. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi ke depan. Mudah-mudahan pandemi pun berakhir. Amin. Semua orang pun pengen itu. Pastinya. Apa ini? Gini, Pel. Kayaknya gue mau bacain pertanyaan di IG dulu nih. Oke. Kayaknya ada teman-teman dari Instagram. Kita tanya buka dulu. Oke, kita diskusi bareng dari IG nih, Pel. Dari @mzulhijah_. mzulhijah.
Bang, izin kalau kita tag video terus bahan cuma seadanya dan nggak bisa retake karena waktu mepet bagaimana? Karena waktu mepet bagaimana? Ya jadiin karyanya. Kita belum tahu hasilnya kalau belum jadi karyanya. Jadi kalau kita tag video terus bahannya seadanya dan nggak bisa retake karena waktu mepet bagaimana? Ya Jadiin dulu karyanya dan itu buat evaluasi, buat kedepannya lebih baik lagi. Jadi ya kita harus tahu konsepnya apa. Jadi kita tahu buat produksinya bagaimana, entah teknisnya. Ya kan, kita kan perlu tahu itu. Makanya jadi kita harus punya konsep lah. Siap konsep. Ya, mungkin itu satu pelajaran juga ya waktu ya kalau mau diperaknya lebih matengin. Lebih matengin. Ya. Nextnya jadi buat belajar juga kalau misalkan kemarinnya begitu ya. Iya, benar. Soalnya kalau misalnya nggak di konsep tuh jadi gue pernah ya bikin video deh, bikin video-video gitu. Dulu gue belajar ngedit, kan itu kan tanpa konsep. Gue belum tahu apa itu konsep. On the spot gitu. Iya, jadi on the spot gue langsung ngedit. Dan itu beda sama hasilnya yang ketika gue konsep. Ya jelas. Nah, itu pasti beda, pasti kerasa hasilnya. Lain kali paling kalau misalnya gue saran, gue juga di sini masih belajar, paling bisa ngasih saran. Ya, dikonsepin dulu segala sesuatunya ketika dijadwalin ya. Nah, jadwalin. Schedule juga penting kan. Yang pastinya harus patuh sama waktunya. Ketika udah ada schedule. Ada yang nanya lagi nih dari @hilmi_ali_pauji. Bang mau nanya kalau penerapan abang ke penokohan ke talent teh biasanya bagaimana? Kalau buat penokohan ya? Kalau gue buat penokohan, pertama gue tanya dulu, bagaimana ketika lu memerankan sosok dari misalnya kurir ini, akhirnya tuh dia praktekin, pas itu baru gue koreksi. Nah di situ gue mulai tuh penokohannya, entah gue ngasih tahu karakternya kayak gimana, gue maunya kayak gimana. Nah pas itu kan pasti diskusi dong, open diskusi, bagaimana pokoknya hal yang baik buat tokoh tersebut ya gue ambil yang menurut gue baik, soalnya kan gue memutuskan buat tokoh tersebut. Jadi itu ya diskusi dulu aja dengan pemerannya. Oke. Kira-kira lu mau ada yang disampaikan lagi gak ke teman-teman, maksudnya teman-teman yang masih belajar, teman-teman di luar teman-teman yang masih belajar atau teman-teman lingkungan lu, kalau misalkan next ke depannya lu ada dari harapan lu atau lu punya pesan ke mereka gimana? Harapan gua kita bisa berkolaborasi bareng sih, kita bisa berkarya bareng-bareng, bisa belajar bareng-bareng. Itu ya kan gitu. Soalnya itu penting banget kita yang mencari segala sesuatunya yang kita ingin gitu. Ya pastinya tetap terus belajar, entah menonton film, entah sharing dengan orang-orang hebat. Ya kan kita perlu itu, kita perlu diskusi juga dengan mereka, kita perlu bergaul dengan orang-orang hebat. Soalnya pasti banyak orang-orang yang hebat. Sama tetap rendah hati. Dalam berkarya apa gimana? Dalam kehidupan? Dalam berkarya film. Dalam kehidupan juga, tapi kalau buat khusus di podcast ini ya dalam film. Oke. Mau nanya? Ini ada yang mau nanya nih dari NB Gaming. Pengen nanya, komitmen apa yang lu pegang buat terus semangat bikin karya di dalam dunia perfilman? Kalau buat komitmen, terus maju, terus berkarya, terus semangat. Nah di situ kan gue punya komitmen buat berani berkarya. Dari situ, nah, jadi itu yang gue tanemin. Soalnya gue pikir karya nggak ada yang jelek. Karya yang jelek itu karya yang belum jadi. Makanya bangunin karya lu. Itu kalau kata NKCPAI, biarkan mereka menjalankan tugasnya. Ini manis banget. Terus ada dari Karyandi S. Bang, menurut lu film dikatakan sukses jika film itu seperti apa? Kalau untuk dikatakan sukses, semua film bagus pada intinya, tergantung selera penontonnya. Dan itu lu harus tahu target itu film kemana, distribusinya kemana, dan itu film yang sukses. Gue pikir. Dan sukses pun menurut gua kalau misalkan karya yang sukses ya, karya sukses itu karya yang sudah jadi. Iya, itu udah termasuk sukses. Soalnya makanya
kita harus jadiin dulu karyanya, kita harus tahu hasilnya ya. Kita harus tahu pelajaran apa yang kita ambil dari membuat karya itu. Oke. Dan sukses itu banyak banyak versi. Banyak versi. Ukur kesuksesan orang pun berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalkan gue tuh melihat hal kecilnya aja deh. Kalau sukses buat gue tuh udah jadi final dalam file itu udah menurut gue tuh udah sukses kalau menurut gue ya. Soalnya yang gue pikir kegagalan kan awal. Jadi gue terus aja berkarya. Ya. Berani intinya sih. Sudah masuk di penghujung podcast ini, Pel. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya mungkin cukup itu aja. Sudah. Oke, sebelum kita tutup, mumpung di penghujung podcast ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia, di negeri ini, yang sedang mengalami musibah bencana alam. Jadi kita berdoa bersama untuk mereka supaya kuat dalam menghadapi bencana ini. Amin. Ya, supaya bala bantuan datang semakin banyak. Ya kan. Semoga pandemi juga bisa berakhir. Amin. Mungkin kita bisa doanya dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, dipersilakan. Amin. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan podcast pertama di Klub Lobby Film. Sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih Novel sudah datang. Siap. Mantap. Abang brother juga. Abang saudara. Mamang makan atap. Mantap. Yo ai gokil. Kacau. Kacang cincau. Yo ai gokil. Ngopi dulu we. Oke. Cukup sekian. Terakhir putar teaser dulu kali ya. Satu lagi. Boleh kayaknya. Sebelum kita tutup, kayaknya masih ada mau ditampilin karya dari Muhammad Novel. Teasernya. Check it out. Apapun yang menjajah tanah ini, dia harus pergi dari sini. Mahasiswa. Kepada bendera merah putih. Hormat. Sebuah nama bersenjatakan kata-kata. Pemirsa, menjelang kenormalan gambar kamu bagus sekali, Nak. Kemurnian gagasan lahir karenanya. Kita sebarkan kebaikan dan energi positif. Kamu boleh. Kemudian mari kita rayakan hari kemerdekaan. Kamu harus jadi benar yang ibu banggakan. Masalahnya apa yang bisa kita lakuin? Panjang jalan ingatan bagi seorang ibu. 16.496 positif, 3.803 sembuh, dan 1.007. Tong, jangan bohong mulu ngapa? Gue tahu nih lu sebenarnya benar. Jangan bikin orang panik. Baik ngapa, Tong? Terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini, podcast perdana dari Klub Lobby Film. Salam audiovisual, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikat belum? Udah. Bumper kan? Say. Ngerokok juga. Udah dikat belum? Udah. Masuk. Kacau. Mogok kena tutup aja. Thank you. Oke. Sorry nih ya, gue baru datang ya.